Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Muhammad Fawzal Azim dengan NIM S1 S12465. Pada kali ini saya akan menjelaskan tugas dari struktur data yaitu materi linked list. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menjelaskan dari halaman 1 sampai 20 pada itu sampai materi single linked list. Nah, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu double linked list. Nah, apa sih itu double linked list? Double linked list yaitu adalah setiap node tidak hanya menyimpan data yang pointer ke node berikutnya, tetapi juga pointer ke node sebelumnya, itu pakai pref. Nah, kelemahan utama dari single linked list, kita tidak bisa menghapus node detail akhir dan atau di posisi sembarangan secara efisien, membutuhkan waktu bit 0n. Mengapa? Karena kita tidak tahu node mana yang mendahului node yang ingin dihapus dari node tersebut. Kita tidak bisa berjalan mundur. Dengan adanya pointer pref, kita bisa dengan mudah mengetahui node sebelumnya tanpa harus menelusuri dari head. Operasi insert dan delete di sebelumnya manapun sekarang bisa dilakukan dalam waktu bit 01. Nah, pada halaman selanjutnya, yaitu halaman 22 dan 3, itu dia menjelaskan tentang node sentinel, yaitu header dan trailer. Untuk menghindari kasus-kasus yang khusus untuk yang menyusahkan seperti menyisihkan di daftar kosong atau menghapus node terakhir. Double linked list sering menggunakan dua node dummy yang disebut sentinel. Yang pertama itu header yang berada paling depan. Ini headernya. Di materi sebelah kanan sudah terdapat materi dari sing- dari materi linked list. Yang kedua itu trailer. Trailer itu berada paling belakang, tidak menyimpan data valid. Ini visualisasinya pada materi. Nah, keuntungan Sentinel itu dia header dan trailernya tidak pernah berubah. Kedua, semua operasi insert dan delete selalu terjadi di antara dua node yang sudah ada. Sehingga kita kita tidak perlu memikirkan kasus mengubah referensi dari head atau tail. Nah, di halaman selanjutnya yaitu halaman 24 menjelaskan tentang operasi insert dan delete di double linked list. 24 itu insert. Nah, ketika menggunakan Sentinel, logika insert dan delete sangat beragam. Ketika ingin menyisipkan node baru, insert between. Ini dia menginsert node X, contohnya dia menyisipkan node X di antara node A dan B. Yang A itu predecessor dan B itu successor. Langkah-langkahnya itu buat dulu node baru di sini. Node-nya itu PVD menyisipkan antara dari JFK dan SFO. Pertama dia buat dulu node baru. Selanjutnya X pref ke A, X next B. Yang keempat A titik underscore next sama dengan X. Selanjutnya B titik underscore pref sama dengan X. Waktunya itu bit 01. Selanjutnya menghapus delete. Selanjutnya menghapus not. Delete not. Contohnya ketika ingin menghapus X, not X di antara A dan B, langkah-langkahnya itu A sama dengan X titik underscore pref. Kedua B X titik underscore next. Ketiga A titik
underscore next sama dengan B. 4 B titik sama underscore ref sama dengan A. Nah, untuk waktunya itu dia bit 01. Nah, di sini ada implementasi implementasikan deki. Iya, deki. Nah, di sini juga ada contoh codingannya. Saya langsung ketikkan saja.
Not elemen terus non. Lalu saya jalankan di sini.
jalan. Oke, sudah terrunning di sini. Oke, di sini saya sudah memperbaiki codingannya. Jadi tinggal kita jalankan atau kita running terlebih dahulu. Nah, sini sudah muncul outputnya yaitu membaca definisi kelas double linked list. Apakah list kosong? Dia true. Setelah insert satu elemen, ukuran size satu. Setelah insert dua elemen, ukuran size dua. Not yang dihapus berisi data pertama. Not ukuran size setelah dihapus itu satu. Karena data pertama tadi yang sudah dihapus. Itu not yang berisi data pertama. Nah, selanjutnya di halaman 28 di sini menjelaskan tentang implementasi Deki pada double linked list. Yang Deki pada double linked list. Implementasi Deki antrean dua ujung berbasis array yang sebelumnya mencapai operasi dalam waktunya itu bit 01 karena kadang-kadang perlu mengubah ukuran array. Dengan implementasi berbasis double linked list, kita dapat mencapai semua operasi Deki dalam waktu kasus terburuk. Bit 01 dengan penggunaan sentinel, perhatikan perubahan berikut. Header tidak menyimpan elemen pertama Deki, yang menyimpan elemen pertama adalah not tepat setelah header, dengan asumsi Deki tidak kosong. Selanjutnya, not tepat sebelum trailer menyimpan elemen terakhir the key. Metode insert between dan delete not diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyisipan atau penghapusan not di awal atau di akhir the key. Ini dia pengkodengan implementasi the key pada double linked list. Nah, di halaman 29 dan 30 adalah kode kodingannya. Nah, di halaman 31 adalah ADT positional list, atau artinya tipe data abstrak, daftar posisional. Nah, tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu stack key dan dekey. Hanya memungkinkan operasi pembaruan yang terjadi di salah satu ujung sequence. Pertimbangkan contoh key sebelumnya untuk pelanggan yang menunggu atau menerima antrian. Caranya, misalnya bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum mencapai loket tiket? Yang kedua, bagaimana jika seseorang menunggu dalam antrian membiarkan temannya menyelam masuk ke antrian tersebut? Ini caranya untuk yang memiliki ADT yang lebih umum, menyediakan pengguna untuk cara merujuk ke elemen di mana saja dalam sequence dan melakukan penyisipan serta penghapusan sembarang. Selanjutnya, di halaman 32, dalam sequence berbasis array index integer menyediakan sarana yang sangat baik untuk menggambarkan lokasi elemen atau lokasi di mana penyisipan penghapusan harus dilakukan. Namun namun indeks numerik bukan pilihan yang baik untuk menggambarkan posisi dalam linked list.
Kita tidak bisa secara efisien mengakses entry hanya dengan mengetahui indeks yang menemukan elemen pada indeks tertentu dan linked list memerlukan penelusuran daftar secara bertahap di awal atau di akhir menghitung elemen selama perjalanan. Indeks bukan abstrak yang baik untuk menggambarkan posisi lokal dalam penyisipan atau penghapusan yang terjadi lebih awal dalam sekuens. Misalnya tidak nyaman menggambarkan lokasi seseorang yang menunggu dalam antrian dengan mengetahui persis seberapa jauh orang tersebut dari depan antrian. Nah, di halaman 33 adalah contoh ilustrasinya. Ilustrasi ketika seseorang di tengah-tengah ingin keluar dari antrian tersebut tanpa mencapai loket tiket. Nah, contoh lainnya itu penggunaan pengolah kata web processor. Dokumen teks dapat dilihat sebagai sequence panjang dari karakter. Kedua, pengolah kata menggunakan abstraksi kursor yang menggambarkan posisi dalam dokumen tanpa pengetahuan eksplisit integer. Indeks integer memungkinkan operasi seperti hapus karakter di kursor atau sisipkan karakter baru tepat setelah kursor. Selain itu, kita mungkin bisa merujuk ke posisi inheren dalam dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter. Nah, di halaman 35, dia itu menjelaskan tentang bisakah kita menggunakan referensi node sebagai posisi. Nah, linked list menyediakan sifat penghapusan waktu bit 01 di posisi sembarang selama referensi ke node yang relevan tersedia. Oleh karena itu, sangat menggoda untuk mengembangkan identity di mana referensi node berfungsi sebagai mekanisme menggambarkan posisi dan delete node yang menerima referensi node sebagai parameter. Namun penggunaan langsung node akan melanggar prinsip desain berorientasi objek yaitu abstraksi dan enkapsulasi. Ada beberapa alasan mengkapsulasi node dari linked list. Yang pertama itu lebih sederhana bagi pengguna jika mereka tidak perlu repot tentang detail implementasi seperti manipulasi tingkat rendah referensi node atau penggunaan node sentinel. Kedua, kita dapat memastikan keukuran struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna secara langsung mengakses atau memanipulasi referensi node untuk mencegah kesalahan pengelolaan oleh pengguna. Enkapsulasi memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerjanya. Nah, di halaman ke-36 yaitu positionalist ADT, yaitu menyediakan menyediakan abstraksi umum dari sekuens elemen dengan kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Yang kedua, menyediakan juga tipe data abstrak, posisi yang lebih sederhana dalam positionalist untuk menggambarkan lokasi dalam daftar. Nah, posisinya itu dia bertindak sebagai penanda atau token dalam positionalist. Yang kedua, posisi P tidak terpengaruh oleh perubahan di mana saja, oleh perubahan di tempat lain di dalam daftar, kecuali jika dihapus langsung dengan mengeluarkan perintah explicit command. Selanjutnya itu instance posisi adalah objek sederhana hanya mendukung metode berikut, yaitu P elemen dalam kurung titik dua, yaitu mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Kedua posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode sebagai nilai kembalian dari metode lainnya. Di halaman 37 itu based tentang ADT positionalist, yaitu mendukung metode aksesor. Yang pertama, L first dalam kurung, itu tugasnya dia mengembalikan posisi elemen pertama L atau non jika L kosong. L last mengembalikan posisi terakhir L atau non L atau non jika L kosong. Terus L before P mengembalikan posisi L tepat sebelum P atau non jika P adalah posisi pertama. Selanjutnya L after P mengembalikan posisi L setelah posisi P atau kosong jika P adalah posisi terakhir. Selanjutnya L is underscore empty yaitu return true if true, true if jika tidak mengandung L
jika L tidak mengandung elemen apapun. Selanjutnya, len mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Habis itu iter L mengembalikan iterator maju untuk elemen-elemen daftar. Di halaman 38 itu ada T juga mencakup metode pembaruan berikut itu L adverse, yaitu menambahkan new elemen di depan L dan mengembalikan posisi elemen baru. Selanjutnya L atlas yaitu menyisipkan elemen baru E di belakang L, mengembalikan posisi elemen baru. L add before P E insert new elemen ke dalam E sebelum posisi P dan mengembalikan posisi ke posisi elemen baru. L add after P E yaitu menyisipkan elemen baru E tepat setelah posisi P di L, mengembalikan posisi elemen baru. L replace P, E mengganti elemen di posisi P dengan elemen E. L delete P menghapus dan mengembalikan elemen di posisi P di L, membatalkan posisi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang beberapa pengamatan. Yang pertama, memperhatikan bahwa metode first dan last dari adhesive positionalist mengembalikan posisi terkait bukan elemen. Yang kedua, elemen pada satu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut. Selanjutnya, L first atau elemen adalah elemen pertama dalam daftar. Selanjutnya, L last adalah elemen elemen terakhir dalam daftar. Ketiga, keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembali adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Dan keempat, karena ADT mendukung fungsi operasional mendukung fungsi iter Python, menggunakan sintaks for loop tradisional untuk penelusuran maju dari sebuah daftar. Nah, halaman 40 adalah rangkaian operasi pada positionalis list L yang awalnya kosong. Ini tabel operasi. Seperti L atlas 8 return variable P, yaitu mengembali menambah menambahkan 8 sebelum P. L first P sama juga, terus L after P, 5. Dia menambahkan 5 setelah P dan sebelum Q. Terus L before Q sama juga. Lalu di halaman 41 itu implementasi positional list yang awalnya kosong menggunakan double linked list. Ini berisi codingannya di halaman 41 dan 42. Di halaman 41 dia menjelaskan proposisi metode ADT dapat berjalan dalam waktu kasus terburuk yaitu bit 01 ketika diimplementasikan dengan double linked list. Kedua, kita mengandalkan kelas underscore double linked base untuk representasi tingkat rendah. Yang ketiga, menyediakan antarmuka publik sesuai dengan ADT positional list. Keempat, kita mendefinisikan kelas position yang bersarang di dalam position list. Kelima, berbagai metode positional list mungkin menghasilkan instant posisi redundant yang merujuk ke node sama. Oleh karena itu, kita mendefinisikan metode khusus underscore eki dan underscore ne dalam kelas position untuk melakukan pengujian seperti P sama dengan Q.
Halaman 42 itu menvalidasi posisi. Halaman 43 yaitu metode akses pembaruan. Ini bersih codingan implementasinya. Terus di halaman selanjutnya yaitu 45 dia mensorting positionalis atau mengurutkan. Kita mengimplementasikan algoritma insertion sort pengurutan sisipan. Kita menyimpan tiga variabel, yaitu marker, pivot, walk. Marker posisi paling kanan dari bagian daftar yang saat ini sudah terurut. Ini ini marker. Sedangkan walk, sedangkan pivot itu posisi tepat setelah marker. Sedangkan walk untuk bergerak ke kiri dari marker selama masih ada elemen sebelumnya dengan nilai lebih besar dari pivot. Halaman 45 yaitu halaman 46. Studi kasus mengelola frekuensi akses ADT favorite list. Untuk mengelola koleksi elemen sambil melacak beberapa kali setiap elemen diakses. Contoh perambahan web yang melacak URL yang paling sering diakses pengguna. Kedua, koleksi musik yang memelihara daftar lagu yang paling sering diputar. Ketiga, ADT favorite list harus menyediakan metode berikut, yaitu akses E, mengakses elemen E, menambah hitungan aksesnya. Selanjutnya, remove E, menghapus elemen E dari daftar favorit. Top K, mengembalikan interaksi dari K yang elemen paling sering diakses. Selanjutnya, daftar favorit diurutkan. Setiap kali item diakses, hitungannya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar menggunakan teknik mirip algoritma insertion sort. Ini dia berisi codingannya di alamat 47 dan 48. Menggunakan position list sebagai struktur data mendasari setiap elemen dari position list adalah instance dari kelas underscore item yang memiliki dua elemen, value dan count. Menyediakan metode untuk mengakses item dari daftar, mencetak favorit teratas. Yang ketiga yang keempat ada utilitas non-publik untuk mencari item dan memperbarui daftar. Metode top K mengembalikan daftar favorit yang terurut. Nah, setiap kali item diakses, hitungannya bertambah dan posisi dalam daftar diperbarui menggunakan metode move up. Nah, begitu saja sekian dari penjelasan saya, yaitu pada materi double linked list sampai di mana ya? Di positional list. Di halaman ini berisi studi kasus penggunaan favorite list, Implem- implementasi favorite list di dalam double linked list. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.